Nicole Giles in the air! Selamat malam pemirsa, di tengah krisis kemanusiaan yang belum juga berakhir di jalur Gaza, misi kemanusiaan global Support Flotilla kembali tertahan. Armada yang membawa bantuan untuk warga Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Lebih dari 400 aktivis ditangkap, termasuk tokoh internasional Greta Thunberg. Kabarnya para aktivis mengalami penyiksaan selama penahanan, dari pembatasan makan hingga tekanan psikologis. 3 aktivis Indonesia yang turut dalam misi kemanusiaan ini adalah Wanda Hamidah, Muhammad Fathur-Rahman, dan juga Muhammad Hussein telah kembali dengan selamat ke tanah air. Di saat dunia mengecam tindakan ini, harapan perdamaian muncul dari meja negosiasi. Delegasi Hamas dan Israel dikabarkan siap duduk bersama di Mesir, membahas tahap awal gencatan senjata dan juga sekiranya rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apakah ini akan menjadi titik balik menuju perdamaian atau justru babak baru tarik-menarik kepentingan di tengah penderitaan rakyat Gaza? Bersama saya Alfiani Malik, inilah Top Issue, misi kemanusiaan tertahan, Hamas dan Israel siap damai? Dan pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Saya perkenalkan, di sebelah saya ada Duta Besar Indonesia untuk Iran 2012-2016 serta analis geopolitik dan hubungan internasional Mas Dian Wirangjunit. Mas Dian, selamat malam. Selamat malam Mbak Fiani. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam pemirsa. Dan kemudian kami perkenalkan jurnalis Metro TV Iqbal Himawan. Selamat malam Iqbal. Mbak Alfi. Dan juga ada Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein. Mas Muhammad Hussein, selamat malam. Terima kasih malam, Mbak Alfi, sudah hadir. Dan kami mengajak Anda pemirsa untuk melihat cuplikan video berikut ini. Any further attempts to sail toward Gaza endangers your safety and places you within an active war zone. If you continue on your route and attempt to breach the naval blockade, we will stop your vessel and act to confiscate it through legal proceedings in court. Pemirsa, yang baru saja Anda saksikan adalah rekaman saat pasukan Israel menyergap armada Global Support Flotilla di perairan internasional. Kapal-kapal ini membawa bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Palestina di Gaza. Saya akan tanyakan lebih jauh ke Mas Hussein terlebih dahulu. Seperti apa? Karena kita tahu hampir 1 bulan ada misi kemanusiaan dengan Global Support Flotilla. Apa saja pengalaman Mas Hussein yang bisa dibagi ke kami dan juga pemirsa? Ya, jadi ide Global Support Flotilla ini muncul akhir bulan Juni, persiapan sangat mepet ya, karena ini juga merupakan gerakan maritim aktivis kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah. 47 negara bersatu dalam 80 kapal yang harusnya bergerak, namun yang bisa bergerak ternyata cuma 42 kapal. Ini pengalaman luar biasa. Kami mengarungi lautan luas Mediterania, terutama di bulan Agustus Oktober ini kan cuaca sedang kurang bersahabat, ya, ombak tinggi, dan kami kapal-kapal kecil harus mengarungi, dan semua kapal itu overload. Overload maksudnya harusnya cuma 12 orang, cuma kita pakai 20 orang gitu kan. Dan itu memang menambah risiko. Tapi intinya saat ini perjalanan yang luar biasa, mengesankan, banyak tantangan, banyak risiko. Kita kehabisan air bersih di perjalanan, mesin sempat rusak, kembali ke pelabuhan dan harus merapat sampai berhari-hari. Namun semangat kami benar-benar terjaga. Meskipun dengan semua kekurangan dan risiko itu, yang saya lihat langsung di kapal itu 21 orang di kapal saya, 10 keluarga negaraan berbeda di situ. Semua nggak ada yang ngeluh, karena kami semua sejak awal sudah berkomitmen dan paham bahwa ini perjalanan nggak mudah. Namun apapun
hal terburuk yang kita temukan di jalan nanti nggak mungkin bisa lebih buruk dari apa yang dia hadapi oleh warga Gaza selama 2 tahun terakhir. Oke. Itu yang membuat kita Kuat semangat, ya? kuat terus. Mas Hussein, benarkah kemudian dari berbagai misi Global Smooth Flotilla ini sebenarnya yang bisa dikatakan paling sukses karena sebenarnya dari jarak itu paling dekat ke Gaza? Tidak hanya dari jarak, tapi juga dari gemaknya ya di media sosial, itu di luar ekspektasi Israel. Karena selama ini flotilla sebelumnya seperti Mafi Marmara, kemudian Handala, kemudian Medellin, ini gemanya itu hanya beberapa hari menjelang keberangkatan dan beberapa hari setelah keberangkatan. Tapi ini gemanya sudah terasa sebulan, bahkan sudah ada serangan-serangan sea war dari Israel, serangan ke pelabuhan di Tunisia, kemudian di pelayaran Yunani. Nah, dan uniknya juga selain ini juga tentu jumlahnya yang terbesar, di sini ada beberapa inovasi yang kita ambil berdasarkan pelajaran dari flotilla sebelumnya. Contohnya apa? Kapal observer. Kali ini pihak steering committee sudah membuat suatu protokol baru. Jangan sampai semua kapal ini direbut, dijarah. Karena antar buktinya hilang semua. Ya. Seperti kapal-kapal sebelumnya. Maka disediakan 2 kapal observer yang fungsinya untuk mengamati, kemudian mengkoordinir depan dan belakang, kemudian memberi legal support ke kapal-kapal lain. Ketika 1 hari menjelang memasuki kawasan red zone, kapal ini mengumpulkan dokumen-dokumen berharga selama perjalanan, kemudian mengumpulkan juga catatan-catatan penting, bahkan handphone-handphone yang selama ini digunakan oleh teman-teman itu kita kumpulkan, agar jangan sampai bukti-bukti ini dijarah semua oleh Israel. Karena ketika para aktivis yang diculik ini bebas, mereka ngomong kami nggak punya bukti, barang-barang kami diambil semua, dijarah semua, kapal kami dijarah semua, HP kami dijarah. Termasuk bantuan yang dibawa. Termasuk bantuan yang dibawa. Itu diambil oleh Israel. Diambil oleh Israel. Makanya dari 42 kapal yang berlayar, 2 kapal observer dan saya ada di satu dari 2 kapal observer itu. Okay. Jadi ketika kita melihat ada intercept, oke, kita langsung aktivasi protokol observer boat setelah kita mengamankan barang-barang itu, untuk nanti ke depannya kalau diperlukan kita akan gunakan bukti-bukti ini untuk menuntut Israel di pengadilan internasional. Dan ini yang tidak ada sebelumnya, dan ini merupakan bagi saya langkah cerdas, lebih strategis dari perjalanan sebelumnya. Oke. Metro TV juga mengirim Iqbal untuk ikut dalam misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla ini. Iqbal, dari sekian banyak jurnalis Indonesia, apa yang Iqbal bisa bagi? Terutama mungkin kalau Mas Hussein aktivis gitu ya, berbeda pengalamannya, mungkin juga pengetahuannya. Apakah ada persiapan sebelumnya memang sudah disiapkan untuk mengikuti Global Smooth Flotilla ini, Iqbal? Seperti kata Mas Hussein tadi, kita sangat mepet ya Mas Hussein ya, cuman beberapa hari sebelum kita harus berangkat. Itu kita cuma punya waktu persiapan yang sangat sedikit sekali. Jadi memang yang berangkat ini sudah bisa dipastikan bukan cuma jurnalis, tapi jurnalis/aktivis. Kalau cuma jurnalis doang dan tidak punya motivasi untuk membela Palestina, mungkin akan ada keraguan, wah berangkat nggak ya? Apalagi pada saat mendengar berangkat ya ke Gaza. Pasti itu akan, wah orang tua mana yang akan mengizinkan misalnya anaknya pamit ke Gaza gitu kan. Nah itu di awal, tapi kita cukup kali ini yang berbeda adalah masyarakat Indonesia itu kan semua tuh sudah lama bukan hasil lagi mendukung Palestina. Tapi selama ini terpisah-pisah Mbak Afi. Nah kemarin itu membuktikan bahwa di bawah Indonesian Global Peace Convoy itu kita semua bisa bersatu bareng. Kita berangkat mau dari latar belakang jurnalis, aktivis, dokter, pengacara, teman-teman relawan itu semua kita punya satu misi yang sama dan punya rasa muak yang sama terhadap dunia yang seolah diem aja. Melihat satu negara ini yang dibantu satunya lagi untuk bisa tetap seolah-olah tidak tersentuh oleh hukum, dan sementara rakyat Palestina terus dibantai dan disiarkan, semua orang bisa melihat detik demi detik, bahkan mereka mendokumentasikan kematian mereka sendiri. Nah kemudian dari awal itu yang mungkin bikin agak jiper ya, itu dikasih tahu pokoknya bawa barang yang harus siap dibuang. Semua. Karena contohnya barang apa? Handphone, itu handphone pasti sudah harus beli yang pokoknya nanti udah harus siap dibuang semuanya, barang-barang yang ada di situ. Karena akan dicegat ya, bukan dicegat, jadi dibajak dan diculik. Karena harus diingat ini adalah peranan internasional, Israel tidak punya jurisdiksi sama sekali untuk melakukan interception itu. Makanya ini penculikan dan dicegat. Itu tuh sudah dikasih tahu Mbak Afi. Jadi pada saat kami tiba di sana, mungkin teman-teman yang sudah
sangat mafhum dengan misi itu, sudah terbiasa. Tapi kami ini pertama kali merasakan simulasi bagaimana pada saat diculik sama tentara Israel, itu yang membuat kita. Jadi sudah ada simulasinya yang Sudah ada ternyata simulasinya. juga kejadian penyergapan Lebih parah. penyerbuan dari Israel itu. Betul, dan ternyata pada saat tiba di sana, oke, memang nyata adanya upaya-upaya untuk menghalangi kami untuk berangkat sudah dilakukan sejak awal. 2 kali serangan drone di pelabuhan, Ya. tiba-tiba kelangkaan BBM, mekanik hilang, nahkoda diintimidasi, Ya. tanpa henti. Seharusnya kita 3 hari training bisa langsung berlayar, Ya. akhirnya harus mundur 2 minggu karena berbagai intimidasi yang diterima bahkan sejak sebelum kita Oke. berangkat, Mbak Afi. Oke, Mas Dian, kalau kemudian kita lihat misi kemanusiaan ini kan banyak sekali. Ya, dengan satu semangat yang sama seperti tadi Mas Hussein katakan, flotila juga bukan yang pertama ini. Sejauh mana sih efektif untuk kemudian kita menyampaikan pesan misi kemanusiaan dan perdamaian, terutama untuk Amerika Serikat dan juga Israel? Terima kasih Mbak Afi. Mas Hussein, Mas Iqbal, saya salut nih sama misi flotilanya nih. Buat saya begini, Gaza dalam keadaan yang amat parah dan sangat desperate membutuhkan bantuan apapun yang sifatnya bantuan kemanusiaan terutama. Iya. Karena mereka lah yang pertama harus diperhatikan, penduduk sipil, anak-anak, orang tua dan sebagainya. Segala cara praktis sudah ditempuh, baik G2G maupun di luar itu. Yang G2G-nya saja tidak mudah, harus melalui negosiasi panjang, sampai harus menggedor yang namanya Amerika untuk mengatakan kepada Israel, tolong buka dulu. Akhirnya dibuka koridor itulah. Buat saya yang disampaikan Mas Hussein menarik. Flotila ini, Sumut Flotila ini, Global Sumut Flotila ini pertama terbesar, Ya. itu menambah dorongan, desakan moral dari masyarakat internasional. Karena tadi sudah dikatakan 47 negara. Buat saya itu luar biasa, itu menggalang sebuah upaya sendiri ya, artinya di luar government, memberikan bantuan sekecil apapun kalau mau jujur. Bantuannya tentunya tidak sebesar G2G ya, karena ke flotila kan kecil-kecil. Ya. Tapi bantuan apapun kalau memang itu tepat Bisa sasaran dan masuk, itu akan sangat menolong. Nah kalau ditanya efektivitasnya tadi, jangan tanya kelakuan Israel. Israel itu emang nggak bisa diatur di perairan internasional. Apapun hukum udah pasti salah. Dilanggar. Tapi masalahnya begini, mungkin Israel tidak melakukannya sendiri. Dia mengambil contoh sebelumnya. Saya pernah di Iran tadi disebut. Iran pun dalam bentuk lain pernah dikenakan sanksi. Dan Iran desperate untuk katakan melakukan perdagangannya dengan cara dia. Iya. Tapi Amerika menerapkan program yang namanya seperti intercept ini. Yang dilakukan di tengah laut. Hanya kapal-kapal ekspor impor itu kan besar-besar. Ya. Makanya kalau tadi dilihat pasukan khususnya Israel menyerbu flotila ya nggak imbang lah. Ya. Overacting saya bilang. Kalau menghadapi semua misi kemanusiaan yang dilakukan oleh rakyat. Iya. Sesama rakyat dari berbagai negara diterjunkan pasukan khusus yang hanya diperuntukkan untuk teroris yang luar biasa ganas dan terorganisir, oke, silakan, itu urusan lain. Kita pun punya pasukan khusus, tapi bukan yang seperti itu. Menyerang rakyat kecil, artinya rakyat ya, internasional di tengah laut yang hanya datang untuk mau sekedar memberikan bantuan. Warga sipil tidak bersenjata ya Pak? Betul, tidak bersenjata. Lepas dari apapun yang dilakukan Israel tidak bisa ditolerir dalam kerangka hukum internasional apapun. Tapi kalau mau bicara efektivitas itu tidak hanya bisa dilihat dari bantuan sampai diterima. Ya. Tapi perjuangan menyampaikan bantuannya itu saja sudah Menggaung disampaikan, tadi kan ya? bergaung. Betul sekali. Buat saya kalau ini berlanjut mudah-mudahan Paman Trump juga berubah pikiran. Oke, kita harus jeda. Bicara soal Paman Trump, bukan Paman Sam. Paman Trump ini juga menginisiasi gitu pertemuan yang terjadi hari ini 6 Oktober di Mesir. Apakah kemudian itu bisa menjadi sebuah titik terang mencari perdamaian untuk rakyat Palestina di Gaza? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Ya, baik pemirsa, kami akan putarkan kembali video, maksudnya bisa Anda komentari dan bisa Anda ceritakan kepada pemirsa, mungkin situasinya seperti apa. Kita lihat ada beberapa kamera, mungkin intercept atau penyerbuan dari Israel terjadi pada malam hari. Bisa Anda ceritakan lebih jauh sebenarnya suasana pada saat itu seperti apa, Mas Hussein? Ya, jadi pertama memang sejak 2 hari menjelang intercept itu sudah ada drone memantau seluruh pergerakan kapal. Bahkan dari sejak kita bergerak dari Yunani sampai menuju titik penyergapan itu zona merah itu drone itu selalu mengitari. Ya. Dan awal mulanya itu kita dapat kabar karena jarak kita dekat ya. Itu jam 8 malam itu sudah terlihat ada saat itu pertama itu 15 kapal Israel yang masuk ke dalam radar. Dan terlihat 15 kapal itu mulai membuat semacam barikade laut itu awalnya jam 8 malam itu. Kemudian berkembang jam 9 malam mulai ada kabar lagi bahwa kapal-kapal inti sudah mulai diintercept, ditaiki dan diserbu. Dan ini penting sekali di sini. Kami sudah belajar berkali-kali bagaimana kita ini ketika di intercept itu ada protokolnya. Ya. Jangan sampai salah gerakan. Contoh misalnya ya. Tangan-tangan kita itu nggak boleh masuk ke dalam kantong. Atau jangan sampai terlihat dikhawatirkan misalnya ingin mengambil senjata untuk menyerang mereka. Itu akan dijadikan justifikasi oleh mereka. Karena setiap tentara Israel ini kan membawa kamera kan di kepalanya kan. Jadi setiap ada pergerakan yang ceroboh itu akan dianggap sebagai perlawanan dan itu akan membuat mereka membenarkan untuk menembak. Nah jadi malam itu dalam kondisi seperti itu ombak juga lumayan tinggi kan dan gelap. Intimidasi sangat, semua lampu dimatikan, kemudian mereka menyenter dengan sensor mereka gitu ya. Dan yang perlu diketahui juga, intercept ini nggak sejam 2 jam, dari jam 9 malam sampai jam 11 pagi. Dan aktivitasnya? Iya, jadi kan ini kan ada banyak kapal ya kan, 42 kapal. Dan ini jaraknya nggak terlalu dekat-dekat juga, jauh-jauh juga. Maka mereka semalaman mereka mendatangi kapal-kapal itu dan lalu dibawa ke kapal utama gitu kan, diangkutin kemudian terus mereka mencari sampai pagi-pagi itu kan sempat ada satu kapal yang sampai mendekati bibir pantai Gaza 9 mil itu kapal terdekat itu kapal Mykonos ya, dan satu lagi kapal Marinette yang terakhir itu yang sempat lolos dari intercept. Dan Marinette ini perlu diketahui ini kapal Indonesia, kapal yang kita beli. Ya, ada 5 kapal yang kita ikut sertakan dalam misi ini. Semuanya pada akhirnya memang dijarah. Namun itu sebuah kebanggaan buat kita berhasil ikut serta. Dan saya selalu ingatkan teman-teman, betul tadi kalau kata Pak Dian ya. Jadi barometer kesuksesan ini nggak hanya dilihat sampai atau tidak. Kami selalu mengatakan dari awal, kalau kapal-kapal kita ini tiba ke Gaza, maka congratulations kita berhasil memecah blokade. Namun, kalaupun kapal-kapal kita nggak sampai ke Gaza, kita juga sudah berhasil memecah kebisuan dan kesunyian dunia internasional. Oke, kemudian kita lihat Bapak bahwa banyak aktivis yang ditangkap. Bahkan kita sempat mendengar cerita Greta Thunberg misalnya, dia sampai dipaksa untuk mencium bendera Israel. Apakah itu betul? Itu pertama perlakuannya seperti apa? Ya itu betul dan itu sudah kita antisipasi sebetulnya. Kita tahu Israel ini memang sedang ganas-ganasnya. Maka dari testimoni teman-teman dan saya pun masih berkontak-kontakan dengan teman-teman GSF global, itu banyak testimoni yang menjelaskan bagaimana mereka diperlakukan secara tidak humanis. Jadi Greta Thunberg misalnya harus dililitkan dengan bendera Israel, kemudian dipaksa merangkak sambil mencium bendera Israel. Bahkan ada teman-teman kami, Wail, Nawar, Marwan itu dipukulin sampai babak belur. Sampai sekarang dia belum dibebaskan, dipukuli. Ada juga muslimah yang dipaksa melepaskan hijabnya dan hanya diberikan kaos untuk digunakan. Ada yang sampai dirobek hijabnya. Jadi memang mereka berusaha ya memberikan efek jera kepada teman-teman, meskipun sekali lagi teman-teman ini nggak bersalah ya. Ini adalah gerakan ilegal yang dilindungi oleh hukum internasional. Namun diperlukan layaknya mereka itu kriminal. Dan memang dari awal Israel sudah sangat rajin sekali melabeli mereka sebagai teroris gitu kan. Padahal ini adalah gerakan non-violence humanitarian activist. Dari kacamata jurnalis, Iqbal, apa yang kira-kira Anda mau sampaikan soal pemberitaan yang terjadi? Anda juga sempat berbicara dengan para aktivis internasional bahkan.
banyak mata yang sekarang sudah terbuka, Mbak Afi. Bukan hanya gerakan dari media mainstream saja, tapi gerakan dari masyarakat sipil akhirnya berhasil mematahkan propaganda yang selama ini itu selalu dilakukan Israel. Jadi propaganda itu semua sudah usang, sudah tidak relevan lagi. Kalau kita melihat tadi gelombang exposure yang luar biasa yang membuat orang di seluruh dunia bergerak tanpa dibayar, tanpa disuruh. Mereka semua bergerak dalam jumlah ratusan ribuan, bahkan mungkin jutaan ya turun ke jalan. Itu yang membuat kita yang berada di sana tuh kayak, oke, we did the right thing. Kita melakukan hal yang benar. Mungkin memang butuh beberapa orang yang memicu gerakan yang besar ini. Kita sebagai jurnalis tentu mengawal melalui channel kita ya. Kita mengawal itu. Dan satu contoh konkret adalah, kita semua tuh sudah tahu ya Mas Hussein ya, bahwa Israel itu akan melakukan segala cara untuk membuat propaganda mereka itu berhasil. Salah satunya soal bantuan kemanusiaan. Kita melihat menteri ekstremis Israel, dia yang selalu bilang aktivis teroris bilang teroris kan agak aneh ya. Itu bilang bahwa dia seolah-olah membuat video, ini kapal flotila tidak ada bantuan di dalamnya, cuma ada satu susu formula. Kita sudah memprediksi itu. Pokoknya Jadi hoax yang disebarkan. semua hoax, dan itu udah identik dengan Israel. Teman-teman aktivis sudah tahu itu akan datang, jadi dari awal mereka sudah mendokumentasikan. Kita membawa susu formula bayi, bayangin Mbak, aktivis bawa susu formula bayi terus dicegat sama puluhan tentara bersenjata lengkap, tuh di mana logikanya gitu kan. Jadi itu kayak yang bikin kita membuat semakin bersemangat bahwa we're doing the right thing aja gitu. Bahkan pada saat saya wawancara, mungkin di tayangan ini kan ada Thiago Avila sama Greta Thunberg, saya spesifik nanya, apakah Anda takut dengan ancaman Menteri Itamar Ben-Gvir? Tidak. Malah justru itu bikin kita semangat, kita diancam berkali-kali justru akan membuat kita tetap akan maju. Meningkatkan semangat ya, Betul, ya memotivasi teman-teman untuk semakin kuat menyelesaikan misi ini gitu. Mas Dian, kalau kemudian selain juga ada misi Global Support Flotilla, kita tahu bahwa dampaknya masyarakat yang tidak bisa ikut mendukung lewat demonstrasi yang besar, memberikan tekanan kepada negara-negara. Apakah itu akan memiliki efek? Terutama kita tahu hari ini juga ada pertemuan. Sejauh mana dampak itu di masing-masing negara yang mengatakan dukungan ke masing-masing, baik Palestina maupun Israel? Dua hal yang Mbak Afi sampaikan ya, berarti masalah demo dan masalah konferensi di Kairo. Demo saya terus terang saya agak khawatir ya. Kalau demo itu sampai ditumpangi, dan bukan tidak mungkin ditumpangi sehingga jadi brutal. Itu takutnya mengurangi simpati yang sudah terbangun terhadap Palestina yang unprecedented di beberapa negara Eropa Barat. Nah, saya lihat bakar-bakaran, lempar-lempar segala macam. Saya cuma khawatir seperti kita lah. Selalu ada pihak yang ingin membuat provokasi. Saya nggak tahu bagaimana pemerintah setempat menghadapi hal ini, atau para demonstran itu juga berhati-hati untuk tidak terprovok oleh upaya seperti itu gitu loh. Sayang nih, momentumnya udah bagus nih. Udah tadi bilang mungkin jutaan segala macam, bukan tidak mungkin berkembang terus. Itu satu. Yang kedua, konferensi. Konferensi Kairo begini, teman-teman tolong diingat. Konferensi dalam kaitan Palestina itu tidak berdiri sendiri. Apalagi dalam kerangka PBB. Karena keputusan PBB yang awal akan dirujuk kepada konferensi yang seterusnya. Artinya apa? Keputusan itu mengendorse keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Nah, kalau dalam konteks ini, konferensi Kairo pun kelanjutan dari konferensi yang sebelumnya, terutama khususnya konferensi New York yang kemudian hasilnya disahkan di Majelis Umum PBB. Saya cuma mau mengingatkan para pemirsa, mudah-mudahan saya tidak salah kalau saya mengatakan, tolong berhati-hatilah membaca sebuah naskah yang namanya agreement, namanya declaration, apalagi kalau itu tebal. Karena kita selalu hanya terpaku pada judulnya. PBB sudah mengakui Palestina. Itu sudah kapan-kapan diakui, sudah bukan barang baru. 150 bertambah. Ya bertambah, tapi bukan berarti baru ada pengakuan sekarang. Yang harus diperjuangkan adalah pengakuan sampai Israel mempunyai hak yang sama dengan anggota PBB lainnya, duduk dengan hak yang sama, termasuk dalam rangka voting. Bukan di Dewan Keamanan ya, di Majelis Umum PBB. Nah, kalau mau jujur, sekarang kenapa dikatakan perjanjian ini sudah mulai memberikan harapan? Karena satu, inisiatifnya ada dari Amerika. Buat saya ini satu juga
pertanda, mudah-mudahan Progres benar. kah? Bisa kita bilang itu sebuah progres? Kalau dari pernyataan yang beredar, jelas progres. Tapi apakah komitmennya Amerika sendiri dilaksanakan? Ya. Hal lain. Karena masalahnya begini, kalau baca konferensi New York yang bulan Juli itu di paragraf awal saja sudah dinyatakan kalau Palestina ini berdiri menjadi two state dan ke arah sana sedang digarap, Hamas tidak lagi atau Hamas harus mengakhiri perannya dan menyerahkan senjatanya. Yang beredar di media massa, khususnya di kita, banyak yang mensalah-tafsirkan seakan-akan Hamas sudah diakui akan menjadi pihak yang terlibat dalam proses rekonstruksi Gaza. Padahal sama sekali tidak ada. Nah, kalau itu dipertemukan dalam sebuah sidang yang sifatnya direct negotiation, saya sanksi apakah suara itu akan diterima atau akan sesuai dengan harapannya Paman Sam dan anteknya Israel. Karena kalau mereka bilang sejak kapan kita mengizinkan Hamas berkontribusi, perjanjian itu sudah disahkan oleh seluruh anggota PBB di resolusi PBB-nya. Resolusi PBB hanya 2 pasal, teman-teman. Yang isinya 1, mengendorse hasil konferensi New York. Artinya apa? Indonesia pun mengakui konferensi New York, resolusi yang mengendorse itu, artinya apa? Indonesia juga mengakui bahwa dalam rekonstruksi yang akan dilakukan, termasuk proses awalnya ceasefire, berapa lama dan sebagainya, Indonesia mengakui bahwa di proses itu Hamas sudah mestinya tidak berperan lagi. Oke, baik. Kita harus jeda. Kita akan bahas soal fokus awal dalam proses negosiasi yang terjadi di Mesir tanggal 6 Oktober ini, pertukaran sandera tahanan, peta penarikan pasukan Israel, termasuk mekanisme pengawasan gencatan senjata. Apakah kita bisa berharap banyak dalam negosiasi di Mesir kali ini? Usai jeda pemirsa, akan kami bahas. Tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, kami lanjutkan. Mas Hussein, dari segitu banyak upaya, perjanjian, pertemuan, saling mengirim delegasi, bagaimana dengan proses negosiasi yang berjalan di Mesir kali ini? Seperti apa harapan dan juga bahkan mungkin prediksi Anda? Apakah akan bertemu sebuah titik cerah atau ternyata hanya proses tarik-menarik kepentingan saja? Ya, jadi gini, saya setuju dengan apa tadi statement dari Pak Dian ya, yang mengatakan kita sebagai konsumen media dan berita kadang terlalu cepat euforia gitu kan. Namun perlu diketahui di Gaza ini peperangan tuh ada 2. Satu peperangan antara pasukan bersenjata dan peperangan dari negosiasi. Dan ketika saya bicara peperangan, benar-benar peperangan karena kita tahu lah Israel ini kan teman lawan negosiasinya kan ditargetin kan. Kemarin di Qatar dibunuhin gitu. Israelnya dibunuh, ditarget. Jadi bayangkan betapa nggak mudahnya, dan setiap kali terjadi negosiasi perundingan secara tidak langsung yang dimediasi oleh Qatar, Turki dan Amerika, itu beban moral sangat berat sekali di punggung para politisi-politisi gerakan Hamas, karena mereka itu nasib 2 juta warga Gaza juga di tangan mereka gitu. Jadi memang mereka benar-benar harus teliti sekali dalam mengambil keputusan. Dan ini bukan sekali 2 kali ya. Hamas ini kan, saya tinggal di Gaza selama 12 tahun dan berkali-kali mereka mengakhiri perang seperti ini dengan negosiasi serupa gitu. Cuman kalau ini kan nggak bisa disamakan, ini genocide selama 2 tahun. Namun pada akhirnya memang warga Gaza itu paham lah. Sebetulnya mereka nggak bisa ngandelin Amerika, PBB sebagai pihak yang. Jadi mereka juga sudah sadar. Mereka sadar dari awal. Ya ini semua hanya drama dan gimmick-gimmick yang harus mereka lewati gitu kan. Pada akhirnya yang membuat Israel, Amerika itu bersedia untuk berunding secara terbuka dengan Hamas adalah kekuatan masyarakat di Gaza. Kalau Gaza nggak punya bargaining, nggak punya sandera, nggak punya kekuatan dan pertahanan sekuat 2 tahun ini, mana mau? Amerika berunding dengan Hamas, ormas sekecil itu kan. Jadi sebetulnya kalaupun nanti terjadi dan tercapai kesepakatan, kredit terbesar yang harus kita fokuskan bukan ke Trump ini. Jangan sampai kita salah mengarahkan kredit nih. Karena Trump juga jangan lupa, Trump ini kan sudah mengusahakan
Nobel perdamaian Ya, kan. dia kan dia punya target ambisi pribadi untuk Iya, mendapatkan nah, Nobel dan itu perdamaian hati-hati. itu gitu. Hati-hati, maka Dan saya Anda selalu- lihat bahwa proses upaya dia baik-baik jadi penengah ini targetnya adalah ke sana. Ya, Tidak iya. ada namanya kepentingan perdamaian dunia. nggak ada. Gaza dan Makanya saya lain-lain. selalu katakan pengakuan Perancis, pengakuan Spanyol kepada Palestina, kreditnya jangan ditujukan ke mereka, tapi keluarga Gaza yang bertahan sampai membuat dengan negara ini Situasi akhirnya seperti nggak ini. tahan dan akhirnya mereka terpaksa loncat dari kapal yang mau karam, lanjut ke kapal yang mau berlabuh. Termasuk kami. Oke. Saya selalu katakan kami ini yang ikut dalam Global Sealion Flotilla. Yang ikut itu Mbak, itu banyak mengorbankan pekerjaannya, banyak mengorbankan waktunya, ditinggal semua. Tapi ingat, bukan kita kreditnya. Ya. Kita bukan pahlawan dalam hal ini. Nggak perlu dilulukan, nggak perlu seremonial. Apa yang kita lakukan ini adalah basic humanity. Oke. Ini adalah hal terkecil yang bisa kita lakukan Ya. agar kita masih layak disebut sebagai seorang manusia. Oke. Misi Seperti itu. kemanusiaan terbesar adalah itu kan? Ya sejauh ini. Oke, baik. Mas Dian, lalu kemudian ada Hamas, ada Amerika, ada Israel. Kalau kemudian tadi Mas Hussein mengatakan, nah, mungkin rakyat Gaza melihat ini hanya sekedar gimmick politik aja gitu. Bagaimana Anda melihat bahwa ada fokus awal pertukaran sandera, bahkan juga mekanisme pengawasan gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dan lain-lain? Buat saya begini, mungkin dalam ini kita sedikit berbeda. Tapi cara lihat saya begini, saya diplomat. Jadi tujuan atau prioritas yang saya lihat adalah mengatasi masalah di Gaza, terutama bencana kemanusiaannya. Itu fokus awalnya. Fokus itu awalnya itu aja. Bahwa yang melakukan siapa, inisiatif siapa, si Paman Trump dapat Nobel, buat saya nomor sekian. Nggak penting-penting amat. Barack Obama itu dapat Nobel perdamaian justru mengirim tambahan pasukan ke Afghanistan kok. Berapa waktu kemudian. Artinya apa? Ramos Horta kita tahu dapat Nobel perdamaian, hidupnya foya-foya dengan uang donasi negara-negara di Eropa. Nobel perdamaian bukan hal yang luar biasa kok sekarang. Hal yang amat sangat mudah dipolitisasi oleh kepentingan tertentu yang besar. Nah, kembali ke masalah ini. Mau dapat Nobel silakan. Yang penting rakyat Gaza terselamatkan. Dan saya mau ingatkan satu, ketika kita menyepakati deklarasi New York dan resolusi yang sekarang tindak lanjutnya dibahas di Kairo, buat saya tolong diingat, deklarasi itu menyangkut poin yang penting. Satu negara, satu pemerintahan, satu hukum, dan satu gun, senjata. Artinya apa sih? Palestinian Authority itu harus menjadi satu-satunya wakil Palestina yang sah. Dan itu sudah 93 diakui. Hamas tidak mengakui, mau jalan sendiri. Nah ini sekarang Hamas tidak lagi dikasih peran. Tujuannya menegakkan otorita Palestina. Akui dong, dia yang secara mayoritas diakui, biarlah dia yang satu pemerintah, dia yang punya government-nya, Ya, kedaulatannya. dan segala macam hukumnya, dan juga gunnya ada di mereka yang punya wewenang untuk memegang senjata. Oke. Jangan diserahkan grup-grup itu untuk memegang senjata, khususnya Hamas. Ya. Yang doktrin platformnya Hamas itu kan perjuangan segala cara, harus satu Islam, harus dari Sungai Yordan sampai Mediterranean. Ya. Lupakan itu. Sekarang biarkan rakyat Jadi diselamatkan. ego itu sebenarnya dengan situasi ini masih tinggi sekali. Ego mana? Ego Hamas lah. Hamas pasti memperjuangkan, dan tolong diingat, Amerika menganggap Hamas kan teroris. Iya. Tidak hanya Amerika, kelompok negara barat. Artinya apa? Pantang bagi mereka negosiasi sama Teroris. Hamas. Artinya apa lagi? Harus bisa lewat tangan lain. Nah, tangan lain mungkin Eropa, tapi yang pasti tangan lain itu juga kepada Israel. Yang nampaknya, ini nampaknya mulai sedikit menerima, melunak untuk melihat realitas bahwa dukungan dunia tidak bisa ditahan lagi, cepat atau lambat harus merubah polisinya, menerima aspirasi masyarakat internasional dan Paman Trump dengan segala ambisi individual. Silakan bermain. Buat saya yang penting mereka benar-benar perjanjian New York itu benar-benar diterapkan dan terbentuk satu pemerintahan, satu hukum dan sebagainya di bawah otorita Palestina, bukan siapa-siapa. Saya ingin menanggapi dikit ya. Saya bukan simpatisan Hamas, Pak. Mohon maaf.
Tapi memang selama ini masalah kita di Indonesia ini banyak mengkonsumsi narasi Barat terkait perpecahan Hamas Fatah. Soalnya ini benar-benar sesuatu yang mind blowing. Jadi pertama, nggak benar kalau Hamas dikatakan tidak terima otoritas Palestina. Ya buktinya kan mereka sempat bertarung dalam pemilu yang adil 2005 dan Hamas menang telak dalam pemilu itu. 2006 keluar hasilnya Hamas menang. Tapi itu nggak diakui oleh Amerika dan nggak diakui juga oleh otoritas Palestina saat itu kan. Akhirnya terjadilah dualisme pemerintahan ya karena ya kalau secara demokratis nggak diakui terus harus ngapain Hamas harus diem aja kan. Akhirnya terjadilah saat itu memang ada sempat civil war antara Hamas Fatah. Namun nggak lama. 2012 saya saksi mata. 2012 saya jurnalis, waktu itu saya juga jadi wartawan TV 2 tahun. Saya hadir di kediaman Ismail Haniyah. Para petinggi Hamas menyambut hangat para petinggi Fatah di rumahnya Ismail Haniyah di kamp pengungsian pantai. Mereka semua berdiskusi panjang lebar. Akhirnya mereka semua berjabat tangan dan mereka menyetujui satu fakta namanya rekonsiliasi Hamas Fatah. Saat itu Ismail Haniyah dengan legowo meninggalkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Dia mengatakan kami siap bersatu. Nah, akhirnya dulu itu Mbak di Gaza itu ada Menteri Pendidikan, tepi barat ada Menteri Pendidikan. Ada dualisme. Ya. Dulu seperti itu. 2012 ke atas itu sudah dihapuskan. Hanya satu menteri di tepi barat, wakilnya di Gaza. Itu udah bagus sekali. Dan berkali-kali mereka sepakat. Hamas sudah sepakat dari awal. Kami siap untuk melebur secara maksimal dan mereka sudah menunjukkan itikat baik dan kami siap ikut pemilu. Apakah baru. Palestina dalam kondisi kali ini, kalau dikatakan tadi Mas Jan ini mungkin pertemuannya agak sedikit berbeda, mereka juga sudah sesolid itu, tidak ada lagi dualisme dan pertarungan dalam negeri? Makanya sekarang itu yang sedang terjadi di lapangan negosiasi itu bukan antara Hamas dengan Amerika, Israel bukan. Tapi 12 faksi-faksi Gaza bersatu. Di situ ada Jihad Islami, ada Front Jabhah Islamiyah, ada Jabhah Demokratia, ada 12 front. Jadi Hamas itu karena dia yang dominan, jadi dialah yang menjadi juru bicara. Nah, di satu sisi otoritas Palestina, mohon maaf ya, nggak mau menerima keberadaan 12 faksi itu masalahnya. Jadi kita harus fair dalam memandang masalah ini gitu loh. Makanya sekarang kenapa akhirnya otoritas Palestina sama sekali nggak ditengok oleh Amerika? Nggak ikut dalam menjadi perundingan. Kenapa? Karena emang nggak punya peran sama sekali dalam perjuangan ini. Mahmud Abbas ini malah, mohon maaf ya, malah menunjukkan berkali-kali simpatinya terhadap korban pembunuhan warga Yahudi di tepi barat, kemudian di Al-Quds. Tapi mana simpati dia terhadap 60.000 warga Gaza yang dibunuh? Itu kan jadi pertanyaan besar juga gitu loh. Jadi warga Gaza paling paham lah kepada siapa mereka meletakkan dan Hamas pun sejak awal saya katakan sudah legowo, bahkan ketika mereka menyetujui proposal Trump itu diantara poinnya adalah Hamas tidak lagi berkuasa. Dan itu sebetulnya saya sampaikan juga di beberapa forum itu sudah mereka sudah siap dengan mental itu sejak 2012. Jadi itu bukan masalah. Mas Dian mau menanggapi? Satu hal, Haniyeh ketemu siapapun silakan. Buat saya di lapangan juga kenyataannya lain. Paling tidak, karena saya juga belum pernah main-main keluyuran ke sana, tapi paling tidak di tataran diplomasi ya misalnya. Itu pertemuan Beijing yang mempertemukan 13 faksi dari berbagai, itu tidak tuntas. Nggak ketemu juga nggak ketemu. Artinya apa? Kembali ke masing-masing, pertimbangan masing-masing, silakan siapkan usulan untuk pertemuan yang berikutnya yang belum dijadwalkan. Kedua, saya di Iran. Di sana ada 2 perwakilan. Embassy Embassy Palestina yang notabene dikuasai, tanda kutip, oleh para pendukung Fatah. Dan simpatisannya. Dan kantor Hamas. Seperti juga di Qatar, ada embassy, ada kantor Hamas. Yang nggak pernah mereka ketemu aja tidak pernah. Karena saya saksikan sendiri, saya tanya dua-duanya saya baik. Si Kadumi kenal baik sama dia juga pernah ke Jakarta. Dari Hamas tuh. Kita tidak ada urusan dengan embassy. Kita punyanya sendiri. Kita. Buat saya ya sampai kapan kalau pernyataannya begitu gitu loh. Saya dapat kenang-kenangan tuh dari Hadumi. Saya sama Dubes Palestina resminya juga baik, saya berapa kali main ke tempatnya. Tapi memang tidak pernah, saya cuma tanya,
Kalau ada acara yang dibikin embassy, pasti tidak ada ya wakil dari Hamas. Sebaliknya kalau saya diundang ke sana, mana Perwakilan dari embassy, Ya, dari dari pemerintah tidak ada. Saya tidak mempermasalahkan Hamas dan itunya, itu urusan intern yang harus diselesaikan antara mereka. Sudah selesai belum sih Pak Belum. sebenarnya? Tetap belum? Mereka masih ceasefire. Dari 2006 itu masih ceasefire statusnya. Antar mereka. Iya, antar mereka. Itulah kenapa hebatnya Cina. Bisa mempertemukan. Bisa mempertemukan, jangankan Palestina. Iran sama Saudi yang satu kita tahu alirannya mana, Cina juga yang mempertemukan, kita yang Muslim nggak mampu tuh. Tapi buat saya bukan itu poinnya, tapi akuilah kesepakatan yang sudah ada bahwa pemerintah resminya itu adalah Palestinian Authority. Itu saja. Itu saja dulu. Oke, baik. Kita lanjutkan pembahasan ini usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Lalu ketika situasinya hari ini, tadi Mas Hussein sempat mengatakan ini dukungan global, ini mungkin salah satu yang terbesar. Flotilla ini bisa menuju ke titik mungkin terdekat yang bisa dicapai oleh flotilla sebelumnya. Lalu kemudian atensi dan dukungan global yang luar biasa. Dalam pertemuan ini terlepas dari Hamas atau Fatah, kita mengatakan Palestina duduk untuk berunding dengan Israel dan juga Amerika Serikat. Apa yang menjadi poin penting bagaimana Palestina, dukungan kita kepada Palestina ini bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam negosiasi, termasuk untuk kepentingan kemanusiaan rakyat Gaza? Ya, jadi satu mindset dulu ya. Saya berharap benefit ini muncul dari perbaikan mindset kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai manusia ketika memandang masalah Palestina. Tolong jangan jadikan lagi ini masalah musiman. Ini masalahnya kan. Ketika Israel itu begitu konsisten menjajah Palestina 70 tahun loh. Tapi kita kan memberi dukungannya kan musiman. Kalau viral kita dukung. Itu bertentangan terhadap konsep bernegara kita yang jelas-jelas dalam pembukaan Undang-Undang 45 dengan tegas mengatakan kita harus ikut aktif dalam perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan. Itu dulu pertama. Nah, dari situ baru akan muncul sensitivitas kita, pergerakan kita apa sih. Nah, maka dari itu mindset ini kita sampaikan ke semua kalangan elemen masyarakat, dari mahasiswa, politisi, pengusaha, para ulama, untuk kemudian nanti akan kita temukan langkah strategis. Maka saya selalu bilang, sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga negara, ketika melihat masalah Palestina, stop, berhenti bereaksi emosional. Mulailah beraksi strategis. Tapi reaksi emosional adalah reaksi yang wajar ketika melihat. Wajar tapi lemah. Itulah yang membuat kita itu nggak konsisten. Karena wajar tapi tidak berguna? Berguna, pasti ada gunanya. Cuman bagaimana kita mengarahkan kemarahan kita. Jadi kita marah nih. Jangan sampai marah ini hanya berakhir dengan air mata dan depresi, frustasi, akhirnya udahlah capek gitu kan. Tapi bagaimana kita menerjemahkan kemarahan ini dalam bentuk langkah-langkah strategis. Seperti kemarin, flotilla. Ini kan langsung ada actionnya. Terjemahannya. Dan juga langsung pemerintah saya berharap semua elemen masyarakat seperti itu. Pemerintah juga menerjemahkan kemarahannya dengan diplomasi yang serius. Jangan hanya jangan hanya gimmick politik semata. Kemudian para misalnya pelaku pendidikan di Indonesia mulai memasukkan dalam kurikulum pelajaran-pelajaran kita tentang genosida hari ini. Itu cara kita merawat peristiwa dunia ya. Gitu. Peristiwa dunia, iya. Yang penting kita membantu Palestina. Hari ini kita sedang membantu keadilan yang harus ditegakkan. Dan ini tidak hanya bicara satu negara Palestina, tapi kita sedang mendidik generasi kita ke depan bahwa jangan sampai kita kembali gagal, karena kita sudah gagal nih membiarkan genosida terjadi. Yang terpenting bukan bagaimana kita menghentikan genosida hari ini, tapi bagaimana setelah ini berakhir jangan ada lagi genosida setelahnya. Baik. Mas Dian, saya ke Mas Dian terlebih dahulu. Dalam diskusi, dalam meeting ini, poin apa yang menjadi mungkin yang paling besar untuk Palestina? Kalau saya satu, apapun yang dilakukan semua ini satu, selamatkan dulu rakyat Gaza. Tanggalkan senjata, tanggalkan bendera kelompok, selamatkan Gaza, masyarakatnya. Karena korban juga jelas, korban dari Hamas saya diperdebatkan, tapi tidak sebesar masyarakat sipilnya. Artinya apa sih? Kalau diteruskan prinsip segala cara termasuk dengan senjata, semakin tambah masyarakat yang menjadi korban. Lalu
buat apa mempertahankan senjata itu? Kenapa enggak taruh senjata, kita negosiasi? Itu syarat paling gampang untuk memulai sebuah negosiasi dalam konteks diplomasi. Semua. Artinya Israel berhenti, jangan di sini taruh senjata di sana terus. Perang. Semua pihak harus punya komitmen Harus fair, yang ya. sama. Itu aja. Posisi Indonesia, lalu apa yang bisa dilakukan? Indonesia, maaf, berkali-kali saya sampaikan, Indonesia belum atau bahkan tidak punya leverage untuk berpartisipasi. Kalau silakan tanya di diskusi manapun, Indonesia bisa berperan. Apa perannya? Mendukung, mengendorse, Memberikan bantuan dan lain-lain? Itu salah satu kecil. Sorry. Bantuan kita gembar-gembor 2 kontainer masuk. Uni Eropa nggak usah bicara macam-macam, ratusan kontainer kok masuk gitu loh, karena dia bisa membuka jalur itu. Kita menyumbang 5 miliar di press conference MUI, maaf dengan segala hormat, sumbangan bagus, tapi $250, $2.000 dalam US dollar, ratusan juta dari berbagai negara yang maaf notabene bukan mayoritas Islam, loh. Dan kita coba masih saja ngomong masalah Gaza bukan masalah agama, tapi sebuah organisasi MUI yang menyumbang, mana masyarakatnya yang katanya kita beragam. Tapi bukankah bantuan sekecil apapun akan berguna untuk berguna? Iya betul, tidak. Tapi maksudnya bahwa kita tidak mengakui bahwa ini konflik agama. Buktikan dong bahwa bantuan yang dikumpulkan mau jumlahnya cuma 1.000 perak pun itu berasal dari semua komunitas agama. Jangan diumumkannya MUI lagi, Muhammadiyah lagi. Tetap bermanfaat. Tapi perhatikan itu tuh yang lebih besar masyarakatnya. Bahwa kita tunjukkan mereka beragam, kita pun beragam, bantuan kita pun beragam, bukan hanya dari. Karena ini kan saudara dalam kemanusiaan. Lebih seperti itu. Oke, baik. Iqbal, terakhir mungkin dari kacamata jurnalis. Saya wawancara sama cucunya Nelson Mandela ya, sempat itu yang bikin saya tertegun adalah dia menyatakan bahwa separah-parahnya, seburuk-buruknya apartheid yang South Africa, Afrika Selatan alami itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang terjadi terhadap rakyat Palestina. Itulah inti dari semua perjuangan ini, kita lupakan politik dulu, faksi-faksi itu kita lupakan, tapi sebagai manusia warga sipil, tadi Mas Hussein bilang itu adalah bare minimum yang bisa kita lakukan, and the occupation and the genocide dan Free Palestine. Udah 3 itu pesan utamanya. Mas Hussein, Iqbal, dan juga Mas Dian, terima kasih banyak untuk diskusi kita. Semoga juga bermanfaat untuk para pemirsa kami di rumah. Pemirsa, dari laut yang menjadi saksi tertahannya misi kemanusiaan hingga meja perundingan yang kini membuka peluang perdamaian. Dunia menatap dengan harap namun ragu. Apakah negosiasi ini sungguh menjadi jalan pulang bagi rakyat Gaza? Semoga setiap langkah diplomasi tak lagi diukur oleh kekuatan senjata, melainkan oleh keberanian untuk menghentikan derita sesama anak manusia. Saya Afian Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV